Bunda, kajian hati. Baik, sekarang kita kasih kesempatannya, sudah ada Bunda Indah di sini yang mau tanya. Sebelah mana Bunda? Iya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memaafkan dan mengikhlaskan seseorang yang sudah menyakiti saya dari kecil? Jadi dari kecil, dari umur saya 5 tahun, ayah saya sudah menikah lagi, tapi diam-diam. Jadi saya taunya ketika saya diajak pergi oleh bapak saya, itu dengan istrinya, istri kedua, mama saya istri pertama. Lalu saya diajak ke rumahnya dan saya lihat foto nikah. Saya bilanglah ke mama. Lalu mama rapat keluarga, bener nggak kalau bapak nikah lagi gitu. Awalnya nggak mau ngaku. Tapi dan saya diomel-omelin sebagai anak 5 tahun Pak. Belum ngerti apa-apa. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Akhirnya bapak saya ngaku. Udah. Lalu sudah dimaafkan. Lalu berulang lagi setelah saya SMA. Bapak saya nikah lagi, diam-diam. Setelah ketahuan, minta maaf lagi dan berjanji gak akan ngulangin. Itu dari proses saya 5 tahun sampai saya SMA itu ribut mulu orang tua. Dan saya jadi pendiam. Lalu setelah saya kuliah, sebenarnya udah ada kecurigaan. Cuman saya positif, saya husnuzon kalau bapak saya sudah berubah. Lalu teman saya mengirim foto, bapak saya lagi makan berdua sama perempuan lain. Dan saya tetap husnuzon, bapak saya sudah berubah. Lalu setelah saya kerja, itu baru terbongkar dan dia memang sudah menikah lagi. Lalu setelah saya menikah, itu 8 tahun yang lalu, itu memang saya dan adik-adik saya kurang dekat sama bapak. Karena beliau jarang pulang, jarang kasih nafkah. Dan pada akhirnya semua harta itu habis karena ulah bapak. Jadi rumah habis karena kesombongan dia, kezoliman dia. Tidak menafkahi mama dan anak-anaknya. Jadi benar-benar dari nol, jadi kami tuh ngontrak. Dia kabur gitu, tidak ada tanggung jawabnya. Ya sudah sekitar bertahun-tahun ya Ustadz, mungkin 5 tahun lebih saya tidak ketemu. Pernah sekali ketemu dan saya nggak mau nyapa, negor, salim gitu, karena sudah sakit. Dari kecil saya masih ingat sakitnya sampai sekarang. Tapi saya mikir sampai kapan saya memaafkan. Karena saya takut juga di akhirat nanti ditanggung pertanggungjawaban. Ya mungkin 6 bulan terakhir ini saya sudah mau memaafkan. Tapi nggak tahu sudah mengikhlaskan atau belum gitu, karena suka keinget. Bunda, bicara tentang memaafkan. Memaafkan itu perintah Allah. Memaafkan itu bukan berarti kita kalah dan mengalah. Memaafkan itu karena kita tahu di dalamnya ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Hidup ini gak bisa baik-baik saja. Kalau hidup ini semuanya baik-baik saja, di mana kita dapat pahala sabar? Hidup ini gak bisa semua orang mencintai kita. Kalau semua orang mencintai kita dan tidak ada yang menyakiti kita, di mana kita mendapatkan pahala memaafkan? Kadang Allah mengizinkan ada orang yang menyakiti, karena di situ Allah siapkan pahala terbaik untuk kita. Maka Mbak,
pelan-pelan memaafkan. Walaupun belum bisa melupakan. Karena memaafkan dengan melupakan itu beda. Memaafkan itu membersihkan hati agar tidak membenci kepada orang yang menyakiti. Sedangkan melupakan membersihkan pikiran agar tidak ingat kepada yang menyakiti. Sama atau beda? Beda. Pelan-pelan memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Gimana caranya? 3 saja. 1, fahami memaafkan itu perintah siapa? Allah. 2, pahami, yakini dari memaafkan ada pahala yang besar. 4, 1, orang yang pandai memaafkan dicintai Allah. 2, orang yang pandai memaafkan dihapuskan dosanya. 3, orang yang pandai memaafkan disiapkan istana surga dalam hidupnya. Dan yang keempat, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Coba cek, Bunda, hati pasti gelisah kalau ada kebencian. Betul? Hati pasti resah kalau ada dendam kepada orang yang pernah menyakiti. Maka Allah siapkan ketenangan di hati karena memaafkan itu menyembuhkan, menenangkan. Dan yang ketiga, bagaimanapun dia adalah ayahmu. Ada darahnya yang mengalir di tubuhmu. Bahkan namamu masih bersandar bintinya kepada ayahmu. Benci kelakuannya, jangan benci orangnya. Doakan. Kita nggak tahu di penghujung hidupnya ayah nanti Allah lembutkan hati dan ayah berubah jadi pribadi yang makin baik. Doakan, maafkan, ikhlaskan. Semoga Allah melembutkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustadz. Nah sekarang ini ada segmen baru namanya Sapa Jamaah. Sekarang kita sapa aja host kita yang udah ada di depan sana, depan masjid. Halo, Assalamualaikum Mbak Ayu Pratiwi, silahkan Mbak. Waalaikumsalam, terima kasih Tete Zizi. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Nah, aku di sini sudah bersama Bunda Hersas. Tapi Bun, kok kayaknya dilihat-lihat lemes dan gak semangat gitu, kenapa? Iya Teteh, akhir-akhir ini saya itu cepet capek, terus batuk, apalagi musim hujan. Sepertinya daya tahan tubuh saya turun. Oh gitu, tenang, aku punya solusinya. Ini dia, Renovit Gold, multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Dilengkapi 25 vitamin dan mineral yang bantu meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, bagus ya Teh. Manfaatnya apa aja? Renovit Gold mengandung beta-karoten dan lutein untuk menjaga mata tetap sehat, melindungi mata dari penuaan dan paparan cahaya berlebih dari sinar matahari, cahaya handphone, TV. Renovit Gold juga dilengkapi dengan ekstrak huperzine untuk cegah pikun, L-carnitin yang bisa mencegah obesitas. Sudah bersertifikasi halal dan bebas gula, jadi aman untuk penderita diabetes. Diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Teteh minum Renovit Gold juga? Nah, kalau untuk usia produktif kayak aku, minumnya Renovit setiap hari. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap untuk bantu menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh. Belinya di mana Teh? Untuk Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Buat jamaah yang mau pergi umroh atau berpergian jauh, jangan lupa bawa Renovit supaya badan tetap fit. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Bunda, rezeki terkadang datang tersamar, tapi Allah siapkan kebaikan untuk orang yang bersabar. Rezeki itu bukan tentang apa yang kita dapatkan, tapi rezeki tentang apa yang bisa kita
hadirkan kebaikan di dalamnya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Maka selama hidup pasti masih ada rezeki yang Allah siapkan untuk kita semua. Insya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang baik. Anugerahkan kepada kami rezeki yang halal. Ya Allah, jaga keluarga kami. Ya Allah, jaga anak-anak kami. Ya Allah, bimbing langkah kami agar lebih istiqomah dalam ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Tenangkan